Rekan Tao, saya datang ke sini untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada Anda, dan juga untuk bekerja sama dengan Anda. Sepertinya Anda memasuki kutub terlebih dahulu dan lebih mengenal tempat ini daripada kami. Tanda seru. Master Sekte Luo berkata kepada Chen Ping dengan sangat sopan. Bekerja sama denganku. Chen Ping tercengang, dia tidak menyangka Master Sekte Luo akan membuat permintaan seperti itu. Chen Ping memandang orang lain di belakang Master Sekte Luo, terutama Haidafu, tapi tidak menjawab. Orang-orang ini memiliki dendam terhadap diri mereka sendiri, bagaimana Chen Ping bisa bekerja sama? Haidafu dan yang lainnya sedikit terkejut saat mendengar bahwa pemimpin Sekte Luo ingin bekerja sama dengan Chen Ping. Kemudian mereka bertukar pandang, siap menyerang pemimpin Sekte Luo dan Chen Ping kapan saja. Tuan Chen, ada apa? Saat ini, Binglu keluar bersama banyak orang suci. Melihat kemunculan tiba-tiba orang suci itu, Haidafu dan yang lainnya segera menjadi waspada, rencana awal mereka untuk mengambil tindakan terhenti lagi. Pemimpin Sekte Luo memandang Binglu dan yang lainnya. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Tak satu pun dari mereka yang lemah. Dia tidak bisa tidak terkejut. Meskipun kekuatan 5 sekte besar bagus, kekuatan muridnya tidak terlalu tinggi. Dan mereka semua tidak seimbang, di antara ratusan murid dari 5 sekte besar, yang terkuat berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan hanya ada sedikit dari mereka. Di belakang Chen Ping, lebih dari 10 wanita dari alam kesengsaraan tingkat 6 tiba-tiba muncul, yang mengejutkan semua orang di 5 sekte besar. Melihat kostum seragam para orang suci ini, terlihat jelas bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya sebuah sekte dengan kekuatan seperti itu. Inilah mengapa Haidafu dan yang lainnya segera membatalkan rencana mereka untuk mengambil tindakan ketika mereka melihat Binglu dan yang lainnya. Seorang teman lama ingin bekerja sama dengan kita. Chen Ping berkata dengan tenang. Kerja sama. Wajah Binglu penuh kewaspadaan. Anda harus tahu bahwa sekte dan keluarga bangsawan yang datang ke sini semuanya ada di sini untuk berburu harta karun dan mencari keuntungan. Siapa yang akan bekerja sama dengan orang lain? Kami baru pertama kali datang ke daerah kutub dan belum mengenalnya, jadi kami ingin bekerja sama. Jangan khawatir jika kami telah menemukan tempat di mana makhluk abadi jatuh, dan kami dapat membagi harta yang ditemukan di sana secara merata. Pemimpin Sekte Luo buru-buru berkata pada Binglu. Binglu merasa lega mendengar bahwa Master Sekte Luo dan yang lainnya sedang mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Jelas sekali, orang ini juga telah ditipu, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di sini. Pemimpin Sekte Luo, tidak apa-apa untuk bekerja sama. Kami tidak menginginkan apapun jika kami menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi. Tapi kami membutuhkan semacam batu tiang di sini, dan Anda tidak dapat memperjuangkannya. Ayo, bagaimanapun, benda itu tidak berguna bagimu. Hanya biksu yang melatih keterampilan es yang dapat menggunakannya. Tanda seru. Chen Ping langsung memberitahu Master Sekte Luo tentang GC. Tidak masalah, karena tidak ada gunanya bagi kita, kita tidak akan pernah memperjuangkannya. Pemimpin Sekte Luo langsung menyetujuinya. Senang sekali bisa bekerja sama. Chen Ping mengulurkan tangannya ke arah Master Sekte Luo, dan Master Sekte Luo juga berjabat tangan dengan Chen Ping. Namun, pada saat berjabat tangan, Master Sekte Luo mengerahkan sedikit kekuatan, seolah mengingatkan Chen Ping sesuatu. Chen Ping tampak terkejut, tapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Master Sekte Luo. Dari awal hingga akhir, pemimpin Sekte Luo tidak berdiskusi dengan orang-orang di belakangnya, dan hanya memutuskan untuk bekerja sama dengan Chen Ping. Tanda seru. Haidafu dan yang lainnya tidak berbicara, ketidakpuasan di hati mereka mungkin terlihat, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Chen Ping mengajak Binglu dan yang lainnya beristirahat di dalam gua. Orang-orang dari 5 sekte besar menemukan tempat untuk memperbaiki di luar gua. Setelah fajar menyingsing, mereka berangkat mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Tetapi ketika Chen Ping sedang duduk di tepi gua, dengan mata sedikit tertutup, dan memasuki kondisi kultivasi, tiba-tiba sebuah nafas datang ke arahnya. Chen Ping langsung membuka matanya, dan pada saat yang sama aura di tubuhnya meledak, siap beraksi kapan saja. Bagaimanapun, Haidafu dan yang lainnya selalu ingin menangkapnya dan menyerahkannya ke aliansi penyegel iblis untuk menerima hadiah, jadi Chen Ping harus berhati-hati. Ini aku.
Tepat ketika Chen Ping hendak mengambil tindakan, suara pemimpin Sekte Luo terdengar. Chen Ping sedikit terkejut dan memandang Master Sekte Luo dengan bingung, dia tidak mengerti apa yang dilakukan Master Sekte Luo hingga mendatanginya secara diam-diam. Memikirkan situasi di mana Master Sekte Luo dengan sengaja menggunakan kekerasan saat berjabat tangan dengannya, Chen Ping tahu bahwa Master Sekte Luo pasti sedang mengalami sesuatu. Sekte Master Luo, apa yang dapat kamu lakukan? Chen Ping bertanya dengan suara rendah. Pemimpin Sekte Luo melihat sekeliling dan berbisik, sebaiknya kita mencari tempat tersembunyi. Chen Ping mengangguk, membawa Master Sekte Luo ke dalam gua, dan memerintahkan 2 orang suci untuk menjaga pintu masuk gua. Pada saat ini, pemimpin Sekte Luo menghela nafas lega, memandang Chen Ping dan berkata, "Rekan Tao, ketika saya bekerja sama dengan Anda, saya sebenarnya ingin Anda membantu saya." Apa? Melihat pemimpin Sekte Luo telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9, Chen Ping tidak tahu bahwa dia masih bisa membantunya. "Membantumu dengan apa?" Chen Ping bertanya dengan ragu. Hai Dafu dan yang lainnya sudah memendam niat membunuh saat kita datang ke Jiji kali ini. Terakhir kali aku melepaskanmu dari 5 sekte besar, mereka sudah mengkhawatirkanku. Sekarang saya telah menembus alam kesengsaraan tingkat 9, mereka telah setuju untuk bersatu dan membunuh saya. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan ekspresi jelek. Mereka ingin membunuhmu. Karena kamu tahu itu, kenapa kamu masih datang? Chen Ping sangat penasaran, jika pemimpin Sekte Luo tahu, mengapa dia datang ke wilayah kutub. Master Sekte Luo tersenyum pahit, saya tidak punya pilihan selain datang. Jika saya tidak datang, Master Sekte Chen pasti akan mati. Mereka bertiga memberi pil racun kepada pemimpin Sekte Tianchen, Chen dan memintanya untuk bekerja sama dengan mereka. Jika saya tidak datang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, mereka pasti akan menyerang Master Sekte Chen. Apakah ini yang dikatakan Master Sekte Chen padamu? Chen Ping bertanya. Pemimpin Sekte Luo mengangguk, dia diam-diam memberitahuku. Saya juga dapat mendeteksi bahwa Hai Dafu dan yang lainnya memiliki niat membunuh terhadap saya. Alasan mengapa mereka belum mengambil tindakan adalah karena mereka ingin menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi dan kemudian menyingkirkanku. Kehilangan. Petik 2. Mereka tidak mungkin menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi, kata Chen Ping dengan tenang. Kenapa? Pemimpin Sekte Luo tercengang. Sumber daya sebenarnya di wilayah kutub adalah batu kutub. Hal semacam ini tidak berguna bagi sekte dan keluarga lain. Di wilayah Jiji ini, hanya istana Guanghan dan keluargamu yang membutuhkan Jishi. Semua orang yang datang ke sini tertipu. Chen Ping memberitahu Master Sekte Luo tentang situasi sebenarnya. Jadi begitu, aku pernah mendengar tentang keluargamu, tapi aku belum pernah mendengar tentang istana Guanghan. Wajar jika Master Sekte Luo belum pernah mendengar tentang istana Guanghan. Setelah istana Guanghan dihancurkan, istana itu pulih kembali. Karena 5 sekte besar terpisah ribuan mil, masuk akal jika saya belum pernah mendengarnya. Tanda tanya petik 2. Pemimpin Sekte Luo, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Mari kita bekerja sama untuk menyingkirkan ketiga orang itu. Tanda seru. Chen Ping bertanya. Chen Ping juga membenci Hai Dafu dan 3 lainnya, jadi jika dia ingin membunuh mereka, Chen Ping tidak akan ragu-ragu. Tetapi Master Sekte Luo menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin sekarang. Jika kita mencari peluang, ada banyak murid di bawah sekte mereka. Jika kita benar-benar mengambil tindakan, mereka pasti akan saling membunuh, yang akan sangat menyedihkan. Saya ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan ketiga orang ini tanpa menyakiti murid-murid saya. Chen Ping mendengar apa yang dikatakan Master Sekte Luo dan memahami maksudnya Master Sekte Luo tidak ingin menyakiti murid dari 5 sekte besar. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari sekte yang sama di masa lalu, selama Hai Dafu dan 3 lainnya tersingkir, para murid secara alami akan berada di bawah kendali pemimpin Sekte Luo. Oke, mari kita ambil tindakan saat kita menemukan peluang. Tetapi Anda dapat secara diam-diam memberitahu Master Sekte Chen bahwa saya dapat menemukan cara untuk menghilangkan racun darinya sehingga dia tidak perlu khawatir. Chen Ping berkata kepada Master Sekte Luo. Master Sekte Luo mengangguk dengan gembira. Jika racun Master Sekte Chen didetoksifikasi, pihak mereka akan menjadi lebih kuat. Saat itu, Hai Dafu dan 3 lainnya tidak akan dapat membuat gelombang apapun. Pagi-pagi,
Chen Ping dan yang lainnya berangkat bersama orang-orang dari 5 sekte besar. Sepanjang jalan, setiap orang memiliki agendanya masing-masing dan tidak ada yang berbicara. Namun tidak lama setelah kami pergi, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah, awan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan kepingan salju besar berjatuhan. Suhu langsung turun drastis, dan banyak biksu harus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menahan udara dingin. Namun, Ice Dew dan yang lainnya tidak berpengaruh sama sekali, lagi pula mereka mempraktikkan teknik berbasis es dan hidup di lingkungan ini tahun demi tahun. Tuan Chen, batu tiang lain ditemukan di depan. Kali ini, Bing Lu berjalan ke arah Chen Ping dan berkata, "Di mana?" Chen Ping selalu waspada terhadap Haidafu dan yang lainnya, jadi dia tidak menyadarinya. Bing Lu menunjuk ke dinding batu tidak jauh dari situ dan berkata, "Semuanya ada di dinding batu, sepertinya ada ratusan." Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan ratusan batu ekstrim bertatahkan di dinding batu di satu sisi. Dulu batu tiang ditemukan di dalam tanah, namun kali ini batu tiang justru ditemukan di dinding batu, tertanam di gunung. Hal ini membuat Chen Ping sangat aneh dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. "Kenapa kamu tidak pergi?" Sekte Master Luo bertanya. "Ada batu tiang di depan." Chen Ping menunjukkannya. Ternyata batu tiangnya seperti ini. "Kirimkan saja seseorang untuk menurunkan batu tiang itu," kata pemimpin Sekte Luo. Chen Ping tidak bergerak, dia melihat batu-batu itu, dan dia merasakan bahaya di dalam hatinya. Bukan suatu kebetulan jika batu tiang muncul di dinding batu itu. "Tuan Chen, saya pribadi akan memimpin orang-orang untuk menurunkan batu tiang itu," kata Bing Lu. Chen Ping mengangguk, tapi memperingatkan, "Kamu harus lebih waspada, saya selalu merasa ada bahaya di sini." Bing Lu memilih 2 orang suci, lalu melompat menuju dinding batu. Karena adanya medan magnet di sini, Bing Lu dan yang lainnya tidak bisa melompat terlalu tinggi, mereka hanya bisa menggunakan kakinya untuk melompat ke atas lagi dengan bantuan dinding batu. Tepat ketika Bing Lu dan yang lainnya hendak mendekati batu itu, sekumpulan serangga beracun berwarna hitam tiba-tiba terbang keluar dari dinding batu. Belum ada yang mengetahui bagaimana serangga beracun ini terbang keluar dari dinding batu. "Hati-hati." Melihat ini, Chen Ping melompat, dan pada saat yang sama, api muncul dari telapak tangannya. Jenis serangga beracun ini paling takut pada api. Melihat ini, orang-orang suci lainnya mengeluarkan pedang es mereka satu demi satu, dan sinar pedang terbang dengan cepat, langsung menuju ke serangga hitam beracun. Mayat Bing Lu dan kedua orang suci itu jatuh dengan cepat. Ribuan serangga beracun adalah kumpulan materi hitam. Jika serangga ini dibungkus di dalamnya, bahkan sisa mayat pun tidak akan tersisa. Chen Ping menembakkan serangkaian api pamungkas, membentuk dinding api untuk memblokir serangga beracun. Biarkan Bing Lu dan kedua orang suci punya waktu untuk melarikan diri. Kemudian ratusan sinar pedang melewati kawanan serangga. Meskipun banyak serangga beracun terbunuh, ribuan serangga beracun ini tidak lebih dari gerimis. "Tolong!" Ketika Master Sekte Luo melihat ini, dia berteriak dan menuju ke arah kawanan serangga. Namun, Haidafu dan yang lainnya tidak bergerak. Master Sekte Luo mengabaikan mereka dan langsung pergi ke Chen Ping. Ini mungkin sebuah kesempatan. Pemimpin Sekte Luo membisikkan sesuatu di telinga Chen Ping. Chen Ping langsung memahaminya, dan kemudian tubuhnya jatuh dengan cepat. Serangga beracun itu mengerumuni Chen Ping. "Keluar!" Tiba-tiba, dinding batu itu runtuh, dan monster beruang es yang sepertinya sedang tidur melompat keluar dari dinding batu itu. Oke, baru saat itulah Chen Ping mengerti mengapa bebatuan ekstrim ini ada di dinding batu. Ternyata itu adalah beruang es yang aneh. Ambil tindakan. Karena Haidafu dan yang lainnya tidak ingin mengambil tindakan, maka dia akan memaksa orang-orang ini untuk mengikuti serangga beracun dan monster beruang es. Dan serangga beracun ini seharusnya menjaga batu tiang di luar ketika monster beruang es sedang berlatih. Monster beruang es ini berukuran besar, memiliki aura yang kuat, dan sebenarnya memiliki tingkat budidaya di puncak alam kesengsaraan. Semua orang kaget saat melihat monster beruang es ini. Chen Ping memikat serangga beracun dan monster beruang es menuju 5 sekte besar. Hanya ketika kekacauan terjadi barulah mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Haidafu dan yang lainnya secara diam-diam.